Bagaimana Kak Sari? Luar biasa. Ketemu kembali kita di Sekolah Minggu Pia Santa Teresia. Kali ini kalian akan ditemani Kak Sari dan Bunda Wulan. Ya, adik-adik yang terkasih, bagaimana tadi malam bisa tidur dengan nyenyak? Enak tidurnya? Ada yang masih ngompol enggak? Nah, sudah mandi belum? Tentunya sudah maam ya. Iya. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, maka segala sesuatu harus diawali dengan doa. Maka monggo Kak Sari silahkan pimpin doa. Terima kasih Bunda Wulan. Adik-adik, sebelum kita mengawali sekolah minggu kita pagi ini, mari kita berdoa. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama bila aku berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang kudus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Kiranya pagi ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dari awal, pertengahan hingga akhir, agar sekolah minggu kita kali ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus Kristus yang baik, syukur dan terima kasih Engkau senantiasa membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Bantulah kami agar dapat melakukan perbuatan yang menyenangkan orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya, adik-adik, biar lebih semangat sekolah minggunya, maka sebelum kita ke renungan, kita akan menyanyi dulu biar lebih senang, biar lebih semangat, biar lebih fresh ya. Kita akan mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena diberi hari yang indah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kali ini kita dalam sekolah minggu temanya adalah bertobatlah, percaya kepada Injil. Bertobatlah dan percaya pada Injil. Diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai dengan 15. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi adik-adik, setelah Yesus dibaptis, kakak lupa siapa yang Bunda lupa siapa yang baptis Yesus ya? Iya, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Di mana Yesus dibaptisnya? Di Sungai Yordan. Betul sekali. Jadi bukan di Sungai Lusi, ya, di Sungai Yordan. Setelah dibaptis, kemudian Yesus pergi ke padang gurun. Di sana Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Bayangkan adik-adik, Yesus berpuasa selama itu, tidak makan dan tidak minum. Sedangkan kalau adik-adik telat makan, apa yang dirasakan? Iya, pusing, tidak bergairah, lemes, karena merasa lapar, karena merasa haus. Apakah Yesus juga merasa lapar dan haus? Tentu saja iya. Yesus merasa lapar dan haus karena puasa 40 hari 40 malam. Kemudian datanglah iblis. Adik-adik tentunya pernah ya lihat di TV gambaran iblis kayak apa? Iya. Jadi kalau di TV itu gambarannya iblis yang warnanya merah, besar, ada taringnya, matanya melotot, ada tanduknya. Ya, ini gambaran jelek, gambaran jahat iblis yang selalu menggoda manusia. Yesus pun selaku anak Allah juga digodai oleh iblis. Bahkan sampai 3 kali Yesus dicobai, digoda oleh iblis. Yang pertama, ketika Yesus merasa lapar pada saat puasa 40 hari 40 malam lamanya tidak makan dan minum, iblis datang. Kalau engkau memang anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Jadi kamu bisa makan, kamu tidak lapar. Ketika Yesus digodai oleh iblis, apakah kemudian Yesus semangat pengen menunjukkan dirinya, aku anak Allah bisa melakukan mukjizat, kemudian batu dirubah jadi roti? Ternyata tidak, adik-adik. Yesus bahkan mengatakan bahwa hidup ini tidak hanya dari roti saja. Artinya bagaimana kok hidup tidak hanya dari roti saja? Artinya bahwa dalam kehidupan ini roti itu merupakan kebutuhan jasmani yang membuat kita tumbuh, berkembang, kita besar, itu karena makanan jasmani. Tapi kita juga perlu makanan rohani. Makanan rohani itu apa? Ya, kita sering mendengarkan firman Tuhan. Kita sering membaca Alkitab, itu merupakan
makanan bagi rohani kita. Kemudian yang kedua, pada saat Yesus berada di hubungan bait Allah, ternyata iblis juga belum puas mencobai Yesus. Iblis datang lagi. Dia berkata, "Hei Yesus, kamu kan anak Allah. Terjunlah kamu dari sini. Pasti Bapamu akan menolong, akan menyuruh malaikat menopangmu sehingga kamu tidak akan jatuh dan terantuk batu." Tapi Yesus tidak mau juga untuk nuruti permintaan iblis. Maka kata Yesus, "Engkau jangan mencobai Allah." Iblis pusing, kok orang mempan tak goda, padahal orang-orang yang lain digoda sekali sudah langsung ikut pada iblis. Nah, kemudian lagi dicobai lagi Yesus untuk ketiga kalinya. Ketika Yesus sedang berada di gunung yang tinggi sekali. Adik-adik, apakah kalian pernah berada di puncak gunung yang tinggi? Di mana? Iya, ketika kalian di puncak. Mungkin kalian di Kaliurang, di Tawangmangu. Pemandangannya bagus sekali. Kita akan bisa melihat pemandangan yang ada di kota. Bahkan kalau itu malam hari, lampu-lampu akan tampak tengklelip apik banget. Nah, ketika Yesus berada di tempat tinggi, bisa melihat semua pemandangan kota, datang lagi iblis karena dia tidak putus asa, selalu menggoda Yesus. Kemudian mengatakan, "Yesus, engkau kan anak Allah. Semua kerajaan yang kau lihat di dunia ini, semua nantinya akan menjadi milikmu. Tapi syaratnya hanya satu, kamu harus menyembah aku." Dan apakah Yesus mau? Mosok iblis kok disembah? Maka kata Yesus, "Enyahlah kau iblis." Ya. Nah, adik-adik, ketika Yesus mengatakan, "Enyahlah kau iblis," sebab ada tertulis, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Kemudian Yesus pergi ke Galilea untuk memberitakan Injil. Yesus pergi kemana? Iya, Galilea. Untuk apa Yesus ke Galilea? Untuk memberitakan Injil. Kata Yesus, waktunya sudah dekat. Kerajaan Allah waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Apakah yang dimaksud dengan bertobat, adik-adik? Seringkali kita mendengar orang mengatakan, "Ya ampun, tobat bocah kok nakale ra karuan." Atau, "Aku wis tobat ora arep baleni neh." Iya, bertobat kapok, ya, tidak akan mengulang perbuatan yang salah, yang tidak benar, dan dia kembali berbalik kepada Tuhan. Adik-adik, apakah untuk menyampaikan kabar sukacita itu hanya menjadi tanggung jawab tugas Romo saja? Iya, tentu saja tidak, karena itu menjadi tugas kita semua. Kalian jangan pernah merasa, aku cilik kok, apa yang bisa kulakukan. Nah, karena kalian masih kecil, cara mewartakan Injil sukacita adalah dengan perilaku, keteladanan perilaku kalian, perilaku yang baik. Salah satunya misalkan sebagai contoh,
ketika kalian patuh pada orang tua, ketika kalian menyayangi teman-temannya, ketika kalian hormat pada guru, ketika kalian rajin berdoa dan seterusnya, ya. Nah, jadi saya, Bunda Wulan dan Kak Sari sangat mengharapkan adik-adik meskipun masih kecil tapi bisa menjadi pewarta-pewarta yang baik melalui perilaku, melalui bagaimana cara adik-adik mengasihi sesama. Amin adik-adik? Amin. Bisa? Bisa. Tuhan memberkati. Ya, berikutnya setelah kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, sudah mulai lemes ya. Kita mau main-main lagi. Iya. Kita mau belajar berkreasi. Kak Sari akan mengajak kalian untuk menyiapkan kertas. Kita akan mencoba membuat bahtera. Karena sebenarnya di bacaan pertama, kalau kalian mengikuti misa online ya, itu tentang Nabi Nuh. Ya, bahtera Nabi Nuh. Bahtera yang dibuat Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan keluarga Nabi Nuh dan semua binatang peliharaannya. Seperti apa bahtera Nabi Nuh? Kita akan membuat bahtera yang seperti ini, kapal-kapalan ya. Jadi 2. Wah, Ternyata adik-adik di tidak rumah. sukar ya Kak yang buatnya. Iya, Bunda. Yang penting rajin, mau telaten, membuat, sabar. Karena kalau gerusa-gerusu tidak akan jadi. Adik, besok adik-adik bisa mengumpulkannya lewat link di bawah ini dengan bentuk yang seperti ini, atau adik-adik punya Kreasi. yang lain juga boleh ditampilkan ya. Adik-adik bisa foto kemudian dikirim ya ke link paroki kita di bawah ini. Oke adik-adik. Bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, korban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, penuh Kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berdoa untuk semua, korban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, korban kesaksian akan kulakukan.
adik-adik, setelah kita tadi sudah nyanyi, sudah mendengarkan firman, sudah mendengarkan renungan, nyanyi lagi, maka sekarang sudah sampai di penghujung acara. Kita akan doa penutup. Monggo Kak Sari. Terima kasih Bunda Bulan. Adik-adik mulai siapkan hati. Kita kembali berterima kasih kepada Tuhan. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama bila aku berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang kudus, kembali kami hadir ke hadirat-Mu, mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dari bacaan Injil pada hari ini dapat menumbuhkan iman di hati kami semua. Ya Tuhan Yesus, semoga Engkau senantiasa memberikan kasih Allah kepada kami dan membantu kami agar dapat berbagi kasih dengan siapapun di sekitar kami dan orang-orang yang kami temui. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa.